Oke, teman-teman, setelah sebelumnya saya bikin tutorial mengenai bagaimana install Hadoop di Ubuntu, ternyata masih banyak yang belum bisa untuk install Ubuntu di Windows seperti itu ya. Jadi, pertama-tama mungkin kalian bisa untuk download VirtualBox, kemudian install VirtualBox terlebih dahulu ya. Jadi nanti dia setelah install akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Ketika kalian sudah install. Kemudian setelah kalian install VirtualBox tadi, jangan lupa untuk mendownload dari Ubuntu-nya itu sendiri. Untuk link dari VirtualBox serta Ubuntu-nya nanti akan saya masukkan juga di deskripsi VirtualBox. Jadi Oracle VirtualBox ya. Ya, nanti ini jadi link ini, link VirtualBox serta link Ubuntu ini juga akan saya cantumkan seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal pencet download saja, sudah akan mulai mendownload seperti itu. Oke. Untuk Ubuntu kalian bisa download di versi yang saya gunakan untuk saat ini yaitu versi 2404.1 LTS. Latest berarti. Itu ukurannya sekitar 5,8 GB. Jangan lupa untuk di-download terlebih dahulu. Oke. Jika sudah terdownload, nanti kalian akan menyimpannya dengan nama desktop Ubuntu ya. Nah, itu kalian sekarang buka di Oracle VirtualBox Manager-nya. Nah, setelah kalian buka di sini ada tombol new. Ini bisa kalian lihat, itu kalian pencet saja, tekan saja tombol new. Untuk name-nya terserah kalian mau kasih name apa. Kalau saya mungkin saya kasih nama Ubuntu tutorial saja. Kemudian untuk folder menyimpan Ubuntu-nya itu kalian taruh di C silakan, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang lokal disk C-nya ini sudah penuh, mungkin ya. Kalian bisa untuk meletakkannya di D saja. Jadi pilih D, kemudian select folder gitu. C pun tidak masalah, jadi semua itu terserah kalian, tergantung penyimpanan kalian yang mana gitu ya. Kemudian ada ISO image. ISO image ini sendiri kita pilih yang kita download baru saja itu, Ubuntu yang kita baru saja download. Yang desktop ya. Ubuntu 2404.1 desktop AMD 64. Oke. Kita open. Sudah masuk, otomatis semuanya akan diubah juga dari tipe Linux, subtype Ubuntu, version Ubuntu 64 bit. Oke. Lanjut. Di unattended install. Nah, di sini kalian terserah kalian mau username dan passwordnya apa terserah. Mungkin saya di sini akan kasih tutorial nama username-nya. Kemudian passwordnya saya kasih tutorial 123 sorry 123. Oh, oh nama nggak jangan pakai nama apa ya, contoh ya tadi lah change me itu aja. Nah, ini password bisa kalian ganti terserah kalian. Untuk nama di sini kalau kalian muncul silang, tanda silang biasanya karena ada spasi gitu. Di sini jangan ada spasi gitu ya kalau mau aman gitu. Jadi seperti ini. Oke, pastikan semua bercentang semua. Kalau sudah, kita lanjut di hardware. Nah, ini untuk base memori atau ini RAM yang kalian terapkan mau 2 GB, 4 GB, 6 GB dan lain sebagainya terserah kalian. Begitu pula prosesor, yang penting jangan melewati yang bagian orange. Tetap di hijau saja, jangan sampai di orange atau bahkan merah, jangan. Jadi tetap main di hijau saja. Contoh ini di sini saya pakai 4 GB, kalian nggak harus 4 GB juga. Untuk prosesor terserah kalian mau pakai yang berapa, yang jelas tetap di hijaunya saja. Contoh ini 6 ini antara hijau sama oranye lebih baik jangan. Maksimal di 5 saja, oke. Tapi kalau saya tetap menggunakan satu saja sudah cukup. Lanjut di hard disk. Hard disk di sini kalian mau di berapa giga terserah kalian. Ini ada maksimalnya di 2 tera, tapi saran saya jangan melebihi yang penyimpanan kalian tadi di D. Jadi saya 25 giga juga. Ini hanya sebuah maksimumnya saja gitu. Jadi nggak memakan di memori kalian 25 giga langsung seperti itu, oke?
terus di hard disk tipenya pilih DVDI, oke, Virtual Box Disk Image, oke, nggak perlu yang lainnya, oke, VDI, oke, di sini aja. Udah, yang selanjutnya nggak usah diutak-atik, sudah biarkan seperti ini, langsung finish. Oke, sudah finish. Ini langsung akan menyalakan virtual machine-nya dan akan mulai untuk instalasi Ubuntu-nya. Oke. Di sini kalian pilih di try or install Ubuntu ya, yang paling atas. Ini kalian tekan enter. Di try or install Ubuntu itu kalian tekan enter, oke. Nah, jika sudah seperti itu, sisanya hanya kita menunggu saja, yaitu proses instalasi Ubuntu-nya. Nah, di sini sudah mulai muncul Ubuntu 2404. Ini adalah versi yang saya gunakan saat ini, oke. Jadi buat teman-teman kalau mau pakai versi 20, 21, 22, 23 terserah kalian, atau mau pakai 24 seperti saya, monggo terserah. Ya, di sini muncul error ya. Ini biarkan saja, nggak perlu diutak-atik. Memang seperti ini, pasti akan terjadi seperti ini. Tidak perlu diutak-atik, oke? Biarkan saja seperti ini. Di sini instalasinya sendiri prosesnya cukup panjang dan cukup lama, tergantung juga dari kecepatan internet karena ada beberapa hal yang perlu di-download juga oleh Ubuntu. Jadi prosesnya memang cukup panjang dan cukup lama. Jadi hanya di bagian ini kalian hanya menunggu dan biarkan sistemnya berjalan hingga selesai. Oke?
Oke, di sini kalian akan muncul seperti ini. Jadi kalau saya biasanya saya tekan di terminalnya ini biar saya tahu segala prosesnya. Nah, bisa kalian lihat ini kan ada gate berapa sampai gate 30. Nah, ini adalah proses download. Proses download dari Ubuntu itu sendiri. Nah, proses inilah yang lama, tergantung juga dari kecepatan internet kalian. Kalau di saya sendiri memang cukup lama, jadi biasanya saya tinggal untuk melakukan hal yang lain seperti itu. Dan di tutorial ini juga saya nggak mungkin untuk merekam semuanya, merekam sampai proses hingga selesai. Jadi akan saya tunjukkan di virtual machine saya yang lain yang sudah selesai. Gimana hasilnya seperti itu. Ya, di sini saya kan ada dua, Ubuntu tutorial sama Ubuntu Big Data. Yang ini saya pakai untuk tutorial Hadoop. Nah, ini saya tunjukkan gimana hasilnya ketika dia sudah terinstall dengan baik. Dapat kalian lihat, bisa kita menjalankan dua virtual machine itu juga bisa. Yang di sini tetap masih berproses G31. Ini tergantung dari kecepatan internet itu bisa dilihat di sini. Yang di sini kedap-kedip warna hijau yang menandakan internetnya sedang berjalan atau sedang dibutuhkan seperti itu. Ya, ini untuk yang Ubuntu Big Data yang saya gunakan untuk install Hadoop tadi. Saya akan tunjukkan hasilnya. Nanti akan langsung seperti apa gitu ya. Sebenarnya tutorialnya sudah selesai sampai di sini. Saya di sini hanya tinggal menunjukkan hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi cukup kalian ikutin dan kalian sabar menunggu dari sisi download serta instalasinya seperti itu. Nah, jika kalian nanti lihat mungkin ada seperti ini, change ENP 0S3 mungkin bagi beberapa kalian mungkin yang muncul seperti ini. Gak apa-apa, biarkan saja. Itu hanya sebuah informasi saja mengenai internet yang kalian gunakan dan memang agak lama ya teman-teman. Ya, nanti kalau kalian sudah install selesai semuanya, nanti akan muncul user kalian yang kalian bikin tadi. Kalau saya tadi bikin kan tutorial Ubuntu. Jadi nanti di sini akan muncul tutorial Ubuntu. Hadoopnya ini nggak ada. Ini baru ada ketika saya install Hadoop tadi. Di sini nanti kalian muncul nama user yang kalian buat tadi. Nanti kalian tinggal masuk dan masukkan passwordnya. Tadi kan passwordnya mungkin sama ya di sini, yaitu apa? Change me. Ya, sini. Nanti kalian juga sudah bisa masuk dan mulai untuk menggunakan Ubuntu. Dan silakan kalau kalian mau menggunakannya untuk install Hadoop bisa dilihat di video sebelumnya. Saya juga akan sisipkan nanti di video ini, oke? Oke, baik sekian untuk tutorial yang bisa saya berikan ini. Kalian tinggal menunggu saja dengan sabar dan bisa sambil bikin kopi, bikin teh, dan lain sebagainya. Oke, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian dan insya Allah akan saya jawab semuanya. Oke, terima kasih.